Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wahid Hasyim, founder bikinsekolah.com. Di video kali ini saya akan membahas evaluasi PPDB sekolah. Kami mendapat pertanyaan dari seorang peserta e-course bikinsekolah.com tentang PPDB-nya yang belum maksimal. Sudah iklan yang besar tapi murid masih sedikit. Bagaimana caranya mendobrak jumlah siswa? Selama ini beliau sudah beriklan dengan media sosial seperti Meta, Ads, dan TikTok. Nah, di video kali ini saya akan membahas kenapa hasil PPDB sekolah itu kadang tidak mencapai target atau bisa dikatakan belum maksimal. Yang paling utama penyebabnya biasanya adalah salah target pasar. Nah, pertanyaannya, sekolah kita sudah melakukan riset market belum? Nah, ada 3 dimensi yang perlu teman-teman ketahui sebelum melakukan proses marketing. Yang pertama adalah dimensi 1 ini, yang di atas ini adalah dimensi mengenali masyarakat, mengenali siswa, mengenali orang tua. Jadi kan ada siswa, ada orang tua, ada masyarakat di sekitar sekolah. Dengan cara segmentasi, targeting, positioning. Nah, di segitiga kedua ada segitiga yang disebut segitiga persaingan, ya, kompetitor. Nah, untuk menjalankan segitiga persaingan ini, sekolah harus melakukan yang namanya differentiation, mencari diferensiasi sekolah yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Kemudian melakukan yang namanya edu marketing mix dan dilakukanlah proses selling. Segitiga yang ketiga adalah segitiga atau dimensi yang ketiga ini adalah dimensi internal sekolah, di mana sekolah harus mengenal dirinya, sumber dayanya, yaitu dengan cara melakukan branding, kemudian ada proses servis pelayanan yang diberikan sekolah, dan ada yang namanya proses selama berjalannya sekolah itu, yang kita sebut mungkin manajemen pengelolaan sekolah. Itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Yang pertama kita bahas sedikit teman-teman di video ini. Yang pertama adalah dimensi mengenali masyarakat, yaitu melakukan segmenting, targeting, yaitu menetapkan kelompok atau segmen target. Jadi kita lakukan segmentasi, kemudian melakukan targeting, lalu menentukan positioning sekolah kita itu seperti apa, sehingga jelas, sehingga sumber daya atau resource promosi kita itu bisa lebih efektif dan lebih efisien. Nah, kemudian melakukan edu marketing mix, ya, dimensi yang kedua. Edu marketing mix adalah penyempurnaan, penambahan dari yang biasa kita kenal dengan marketing mix 4P, yaitu product, price, place, promotion. Ya. Kemudian ditambahkan dengan people, process, dan physical evidence. 7P ini harus dilakukan berkesinambungan. Kemudian beberapa cara penerimaan siswa baru harus kita ketahui. Ada yang tradisional, ada yang modern di zaman saat ini. Kalau tradisional mungkin kita mengenal yang namanya proses aware atau menimbulkan kesadaran. Masyarakat sadar dengan adanya sekolah kita. Kemudian interest, mereka tertarik, kemudian muncul minat untuk lebih mengetahui tentang sekolah kita, dan muncullah action atau tindakan. Nah, konsep ini adalah konsep tradisional. Nah, kita harus naik level ke konsep yang lebih modern, karena sekarang adalah zamannya konektivitas atau disebut era konektivitas. Selain ada aware, ada yang namanya avail, ya. Kemudian ada proses bertanya. Ada proses bertanya ini di zaman konektivitas, mereka bisa saja mengunjungi website kita, sekolah kita, menghubungi admin kita, ya, melakukan proses pertanyaan, atau bisa saja mereka datang ke sekolah kita untuk lebih mengetahui informasi yang lebih dalam tentang sekolah kita. Dan muncullah action, tindakan. Lalu setelah mereka melakukan tindakan, ada yang namanya proses advocate, di mana di zaman sekarang orang-orang ketika merasakan kepuasan, ya, mereka melakukan advocate, promosi, mereka menulis di statusnya, ya, status
media sosial ya, mereka mempromosikan, membicarakan tentang kelebihan-kelebihan sekolah kita kepada masyarakat di sekitarnya, keluarganya, teman-temannya, kolega dan lain sebagainya. Itulah teman-teman ya yang harus kita ketahui. Saya memberikan contoh analogi seperti ini. Ketika orang tua menerima informasi baik itu dari brosur, media digital sekolah ya, mereka muncul perasaan saya tahu, I know, aware akan adanya sekolah kita, dan mungkin sekolah kita akan menjadi salah satu list yang akan mereka kunjungi atau yang akan mereka survei. Kemudian muncul ketertarikan, I like ya, saya suka, saya menyukai, dan inilah mereka akan masuk ke long term memory mereka akan ingat tentang sekolah kita. Kemudian proses AS ini mencari informasi, akan muncul kepercayaan ketika mereka sudah melakukan pertanyaan, baik itu melihat di media sosial, melihat komentar-komentar yang ada di mungkin di Google Maps sekolah kita ya, ratingnya mereka akan cek, kemudian akan muncul kepercayaan. Ketika mereka sudah percaya, baru mereka memutuskan. Di sinilah terjadi proses selling, mereka mendaftarkan ke sekolah. Nah, ketika itu teman-teman nggak berhenti di situ. Ketika mereka mendapatkan kepuasan, pelayanan yang baik dari sekolah kita, kemudian mereka merasakan perubahan terhadap putra-putrinya setelah dididik di sekolah kita, maka mereka akan muncul yang namanya advokasi, yaitu merekomendasikan. Demikian teman-teman yang harus kita pahami dalam proses marketing sekolah. Jadi tidak hanya sekedar bagi brosur, kemudian kita duduk manis menunggu siswa atau orang tua siswa datang. Untuk lebih perdalam tentang bagaimana strategi marketing sekolah, kunjungi bikinsekolah.com. Kami ada kelas Edu Marketing Strategi untuk sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.